Saya pikir begini ya, BPOM itu tidak memahami keberadaan kami. Kami ini punya kedudukan yang sama di mata hukum sebagai aparat penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Kenapa terdakwa Nikita Mirzani ini sepertinya ingin sekali menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Menjelang agenda sidang lanjutan perkaranya dengan Dr. Reza yang sudah berada di depan mata, Nikita Mirzani harus dibuat kecewa. Bagaimana tidak, Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM yang mereka harapkan dapat hadir dan memberi keterangan sebagai saksi ahli justru mengumumkan penolakan secara tegas. Kala itu, Taruna Ikrar selaku Kepala BPOM berkata bahwa penolakan ini didasari dengan prosedur yang harus dipenuhi BPOM sebagai lembaga negara. Sehingga kurang tepat baginya untuk hadir atas permintaan pribadi. Mendengar penolakan itu, pihak kuasa hukum Nikita sontak buka suara dan menyuarakan kekecewaan. Lantas seperti apa pihak kuasa hukum Nikita menanggapi aksi BPOM yang menolak hadir sebagai saksi pribadi? Memang saya sudah mendengar itu juga, kami semua sudah mendengar statement dari BPOM terkait dengan hal itu. Ya kan, saya pikir begini ya, BPOM itu tidak memahami keberadaan kami. Jadi begini, memang kami ini bukan bertindak atas nama dari pribadi kami, bukan. Tapi yang harus diingat bahwa kami ini adalah seorang advokat yang punya lembaga, yang punya wadah, ya, yang sama kedudukannya dengan hakim. Ya, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa kami itu adalah setara dengan penegak hukum lainnya, jaksa, kepolisian, ya, hakim. Nah, oleh sebab itu, ya, sebenarnya permintaan kami ini adalah sama dengan apa yang dimintakan atau misalnya diminta oleh hakim atau jaksa. Tidak ada perbedaan di dalam permintaan tersebut. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu, tapi kan ada aturannya. Aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Kami ini punya kedudukan yang sama di mata hukum sebagai aparat penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Kami punya wadah namanya Peradi, ya. Organisasi kami dipimpin oleh Profesor Otto Hasibuan. Nah, karena kami punya wadah itu, maka kemudian di dalam Undang-Undang Advokat, kalau saya nggak salah ingat itu di pasal 5 atau pasal 6, kami ini adalah setara kedudukannya dengan aparat penegak hukum lain yang saya sebutkan tadi. Lebih lanjut, Usman Lawara selaku kuasa hukum Nikita juga menjelaskan bahwa pernyataan itu bukanlah satu-satunya hal yang membuat pihaknya kecewa terhadap BPOM. Pasalnya, pihak Nikita juga kurang setuju atas pernyataan Kepala BPOM yang mengharapkan permintaan hakim sebelum pihaknya dapat hadir sebagai saksi ahli di agenda sidang lanjutan perkara Nikita dan Dr. Reza. Lantas, apa yang membuat tim kuasa hukum Nikita begitu kecewa mendengar pernyataan itu? Mungkinkah karena mereka merasa memiliki kedudukan setara dengan hakim di mata hukum? Saya sebenarnya kecewa ya dengan pernyataan Kepala BPOM itu. Kami semua kecewa dengan pernyataan Kepala BPOM terkait dengan bahwa kami dikatakan ini adalah permintaan individu, bukan permintaan hakim. Kalau atas nama lembaga, itu at least
bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak? Harus permintaan hakim. Perlu saya tegaskan, saya sebenarnya sudah berpikir jauh ke sana. Makanya kemarin waktu persidangan Nikita Mirzani yang di tanggal berapa itu 18 ya. Di akhir penutupan sidang saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami minta untuk dikeluarkan penetapan ya terkait dengan pemanggilan dari BPOM ya kan. Nah, tapi hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Bukan kemudian kami tiba-tiba ya datang mengajukan itu tanpa alasan yang tidak jelas. Tidak selesai di sana rupanya, kekecewaan pihak kuasa hukum Nikita Mirzani terhadap aksi BPOM yang secara tegas menolak untuk hadir di agenda sidang lanjutan yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2025 mendatang. Karena ternyata besar rasa kecewa yang dipendam pihak Nikita juga didasari dengan sikap BPOM yang sebelumnya mengaku siap untuk hadir sebagai saksi. Namun, ketika agenda itu sudah berada di depan mata, mereka justru mengambil langkah yang sebaliknya. Lantas, bagaimana praktisi hukum Firman Chandra menyikapi hal itu, serta seperti apakah pula luapan kekecewaan pihak Nikita Mirzani? Di beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman media juga mungkin masyarakat publik juga sudah pernah mendengar bahwa BPOM itu bersedia memberikan keterangan, ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang berubah gitu kan dengan alasan yang sangat tidak logis ya. Itu sangat tidak logis dengan alasan ini permintaan dari individu. Dia tidak memahami kedudukan kami sebagai advokat gitu. Nah, kami meminta itu ya, dia bilang kami akan berada di tengah-tengah masyarakat ya. Dia sampaikan begitu dari pihak BPOM. Untuk yang mau mendengarkan keterangan kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat ya untuk menyampaikan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hukum atau fakta yang sebenarnya. Nah, tiba-tiba dia merubah statementnya itu, ya kan? Dia bilang dia tidak bisa datang, gitu kan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik. Ada apa di balik ini? Ya, kontradiktif keterangannya. Dari kemarin dia bilang, oke, kami akan bersedia, sekarang kami tidak bersedia. Tidak bersedia dengan alasan tadi itu. Hal ini juga akan kami sampaikan di sini bahwa kami akan mengambil tindakan hukum juga ya terkait dengan ini. Karena menurut kami juga ini ada hal-hal yang dimungkinkan ya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau ini tidak on the track secara hukum. Tidak harus memaksakan sebuah lembaga harus hadir. Karena itu hak prerogatif, hadir atau tidak. Tidak ada sebuah ancaman hukuman itu. Kalau nggak hadir nanti ada ancaman hukuman pidana. Karena saksi ahli itu adalah saksi yang tidak mengerti permasalahan faktual. Dia bukan saksi fakta. Dia tidak mendengar, merasakan, ataupun melihat. Jadi saksi ahli itu saksi yang sesuai dengan akademisnya. Di sisi lain, penolakan pihak BPOM untuk hadir sebagai saksi ahli di agenda sidang lanjutan nampaknya telah sampai pula ke telinga Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Menurutnya, BPOM memang masih memiliki wewenang penuh terkait kesediaan hadir di muka persidangan. Apalagi, menurut Julianus, pihak BPOM sebenarnya tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pokok perkara yang tengah dipersidangkan. Lantas, seperti apakah penjelasan Julianus Paulus Sembiring terkait hal tersebut? Soal kemudian Badan POM itu menolak untuk menjadi
saksi ahli atas permintaan pribadi terdakwa Nikita Mirzani, itulah kan merupakan kewenangan Badan POM itu sendiri, ya. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sudah diatur tentang bagaimana kewenangan dari Badan POM itu sendiri. Nah, jadi kalau lanjutannya soal pendapat kami, kalaulah misalkan Badan POM ini hadir sebagai saksi ahli dalam sebuah proses Recording hukum, in progress. ya seharusnya ini berkaitan dengan badan obat dan makanan, ya, sebagaimana kewenangan Badan POM yang diatur oleh Perpres 80 tahun 2017 dan aturan turunannya. Ya, tapi kalau kemudian ini menjadi satu ahli dalam dugaan tidak pidana pemerasan, ya, pendapat kami wajar-wajar saja, ya. Badan POM itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan keahliannya. Jika itu mungkin, ya, mungkin dasar dari Badan POM untuk melakukan penolakan. Atau dengan hal yang lain, karena memang Badan POM kan sudah menjadi saksi ahli sebelumnya dalam proses penyidikan, ya, antara institusi Polda dan Badan POM sendiri, ya. Kemudian pertimbangan lain mungkin, ya, seperti yang kita lihat di media bahwa Badan POM itu menolak karena Badan POM itu lembaga negara dan dapat dihadirkan bukan sebagai permintaan pribadi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Julianus pun tak segan untuk membeberkan bahwa pihaknya kini benar-benar dibuat bertanya-tanya tentang mengapa pihak Nikita begitu bersikeras untuk menyeret pihak BPOM ke dalam pusaran pengadilan. Padahal menurut pihak Dr. Reza, perkara pemerasan yang kini dipersidangkan dapat dikatakan tidak memiliki kaitan apa-apa dengan keahlian BPOM. Lantas, seperti apakah pihak Nikita Mirzani menyikapi hal itu? Serta bagaimanakah pula ungkapan pertanyaan Julianus dan pihak Dr. Reza? Sebenarnya kami diskusi, ya, terhadap keinginan dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Ya, diskusi kami itu adalah tentang satu keanehan bagi klien kami dan kami juga sebagai penasihat hukumnya. Kenapa terdakwa Nikita Mirzani ini sepertinya ingin sekali menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Sementara kalau kita kaitkan dengan peristiwa dan fakta-fakta persidangan, sebenarnya kan terdakwa Nikita Mirzani ini kalau memang kita kaitkan kepada produk, ya, terdakwa Nikita Mirzani ini sebelum klien kami membuat laporan tidak ada pernah berbicara tentang soal terkait kesalahan produk klien kami secara ketentuan hukum. Jadi kemudian apa yang akan mau ditanyakan nantinya ketika Badan POM itu hadir? Misalnya ini berkaitan dengan sidang farmasi, obat dan makanan, ya, karena tentang itu laporan dari klien kami. Apa yang sebenarnya mau ditanyakan? Nggak ada, gitu. Saya sampaikan bahwa perkara ini bermula dari adanya skincare atau produk kecantikan, ya. Nah, itulah kenapa kami meminta kehadiran BPOM. Pertanyaan seriusnya, kenapa kemarin BPOM nggak hadir pada saat persidangan pada bagian pembuktian dari jaksa, ya kan? Padahal mereka itu diperiksa di tingkat penyidikan, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan. Nah, ini yang mau kita konfirmasi, karena kenapa saya bilang di dalam BAP dari ahli BPOM itu tidak berbicara soal yang dipermasalahkan sekarang, glowing booster cell. Dia berbicara produk yang lain. Nah, ini yang mau kita konfirmasi langsung. Kenapa saudara sebagai ahli, ya, memberikan keterangan bukan pada permasalahan yang sebenarnya itu dia cantumkan semua di BAP. BAP ahli itu bukan produk glowing booster ini, tapi produk yang lain. Nah, maka kita minta dihadirkan untuk mengkonfirmasi langsung terkait dengan keterangan dia yang sudah ada di BAP. Potensi dilibatkannya BPOM di dalam perkara Nikita Mirzani
memang masih menjadi perdebatan sengit. Di satu sisi, ada yang beranggapan bahwa BPOM tidak memiliki keterkaitan apa-apa, namun di lain sisi, tak sedikit pula yang memendam harapan yang sama dengan Nikita, yakni kehadiran BPOM di muka persidangan dapat menyingkap tabir secara terang-terangan. Dan hal itu pula yang ditegaskan pihak Nikita dalam konferensi persnya kemarin, di mana mereka menegaskan bahwa Nikita sama sekali tidak ambil pusing terkait apakah kehadiran BPOM dapat meringankan atau tidak. Namun yang terpenting, BPOM dapat memberi keterangan sejelas-jelasnya tentang produk milik Dr. Reza. Soal memberatkan atau tidak, itu tidak menjadi kewenangan dari kami ya, karena semua persoalan ini kan persoalan sudah kita uji di meja persidangan atau di muka pengadilan. Tapi yang paling penting yang harus digarisbawahi di sini adalah saya sampaikan berkali-kali kepada teman-teman semua, permasalahan ini dimulai dari adanya produk, ya. Produk ini yang kemudian ternyata di persidangan bahwa produk ini terungkap tidak terdaftar di BPOM, ya. Nah, dia tidak mempunyai izin dan lain sebagainya itu. Nah, keterangan BPOM yang kita butuhkan itu adalah terkait dengan bagaimana pendaftaran produk glowing booster cell ini di BPOM. Kenapa kok bisa beredar gitu loh? Mereka sebagai lembaga pengawasan, ya kan, harusnya memahami betul produk mana saja yang bisa diedarkan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dibilang salah alamat enggak juga, karena apa? Karena terdakwa dan kuasa hukum kelihatannya mau memberikan perspektif analisis terkait dengan hal lainnya selain yang ada di dakwaan gitu lah. Boleh saja. Namun kalau kita ngomong esensi dalam persidangan, JPU menghadirkan saksi ahli apa saja. Misalnya JPU menghadirkan saksi ahli hukum pidana, TPPU, kemudian ITE, hadirkan yang sama, tapi lebih berkualitas gitu. Ini bukan soal memberatkan atau tidak, tapi ini kita mau menyampaikan informasi kepada masyarakat, ya, bahwa ada sebuah produk itu yang dijual secara bebas dengan tidak mempunyai izin BPOM, ya kan? Nah, siapa yang berwenang untuk melegitimasi itu? Ya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia orang yang paling berhak untuk melegitimasi itu apakah sesuai dengan prosedurnya atau tidak gitu. Nah, soal nanti memberatkan atau tidak nanti biar majelis hakim yang menilai permasalahan ini gitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.